Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam devotion pagi ini. Saya memberi tema selalu ada jalan keluar. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ayat 18, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan hendak memberikan kehidupan yang baru kepada umatnya. Setelah Yosua meninggal, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka tidak mentaati lagi perintah-perintah Tuhan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, menyembah pada berhala. Pada zaman raja-raja Israel, Allah murka kepada bangsa Israel, mengirim musuh-musuhnya untuk menghancurkan Yerusalem dan bait Allah diruntuhkan. Harta benda dirampok, dijarah oleh musuh bangsa Israel, yaitu Raja Nebukadnezar dari Babel. Bangsa Israel ditawan selama 70 tahun di Babel. Mereka mengalami masa yang suram, menderita, keputusasaan, sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, Ia akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan di Babel. Tuhan membuat jalan sesuatu yang baru, yaitu jalan kelepasan bangsa Israel dari pembuangan Babel, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Allah memiliki masa depan yang baik bagi mereka dalam rencana penebusannya, keselamatan dari Allah. Mereka menerima sesuatu yang baru dengan pengampunan, pemulihan, kehadiran Allah, dan berkat. Umat Israel akan memuji Allah. Allah memakai Raja Koresi dari Persia yang memberi izin untuk bangsa Israel kembali ke Yerusalem, membangun bait Allah yang sudah roboh. Setelah Raja Koresi meninggal, digantikan Raja Artasasta yang bermurah hati, memberi bantuan kepada Esra dengan emas, perak, barang-barang berharga, dan 6.000 orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang sudah runtuh. Bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Selalu ada jalan keluar. Ia membuat jalan saat tidak ada jalan. Dia sanggup mengubah padang gurun yang gersang, tandus menjadi subur, membuat sungai-sungai di padang belantara untuk mengairi tanah sehingga kekeringan menjadi kelimpahan. Apa yang harus dilakukan bangsa Israel? Ada 2 poin. 1, janganlah ingat-ingat yang dahulu. Kepahitan, kekecewaan, hal-hal yang negatif, keburukan, tanggalkan itu semuanya. Sebab orang yang terikat dengan masa lalu tidak dapat fokus pada pekerjaan yang Tuhan ingin nyatakan. Tidak akan bertumbuh imannya, pengenalan akan Allah, dan meraih semua impian terhalang. Kedua, fokus kepada Tuhan, pegang janji-janji firman Tuhan. Jangan dengan cara hidup yang lama kita lupakan, kita harus move on. Lupakan masa lalu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita hidup dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Tuhan akan memimpin langkah-langkah kita. Pengenalan akan Tuhan harus dibangun terus-menerus secara konsisten. Tuhan mau supaya kita hidup dekat dengan Tuhan dan intim dengan Dia. Kesulitan sebesar apapun badai menerpa hidup kita, Allah berkuasa menenangkan angin badai. Dan kesulitan-kesulitan
yang kita hadapi seakan-akan buntu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan melupakan masa lalu kami, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surgawi, yaitu surga, kehidupan yang kekal bagi semua orang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.